Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Ini ada informasi yang menurut gue sih sangat penting lah ya, bagi pioner yang belum KYC. Jadi jangan sampai melakukan hal ini. Ini informasi hasil dari Kopdar kemarin. Kita berangkat satu mobil rombongan itu dari Rengas Dengklok ke Cibuaya. Walaupun ada gerimis, kita tetap berangkat gitu kan, yaitu untuk menyerahkan KTA ya, kartu tanda anggota gitu. Di sana kita ngobrol-ngobrol, biasalah ngobrol santai gitu kan awalnya. Terus masuk ke soal yang verifikasi nomor kemarin sampai masuk ke soal KYC. Kemarin ada ini Pak Nurdin ya, langsung yang bicara selaku ya anggaplah ketua di situ gitu kan. Beliau bilang saya juga belum KYC ini gitu, udah hampir 2 tahun ya kan, koinnya juga udah banyak gitu ya kan. Nah ini tanpa saya minta ya, mungkin beliau juga niatnya berbagi ke pioner yang ada di situ gitu kan. Apa sih penyebabnya sebenarnya gitu, kan namanya saling ngundang, kode referral kan kayak gitu. Nah Pak Nurdin bilang saya juga belum KYC ini karena apa? Jadi ternyata bagi yang belum KYC itu jangan sampai langsung ngundang, atau dalam artian menggunakan kode referral untuk orang lain gitulah, ngundang lah intinya, ngundang orang biar gabung ya kan, terus menggunakan kode referral kita. Itu bukannya tidak boleh, tapi hati-hati karena Pak Nurdin bilang saya kode undangan ini 9 orang referral gitu kan, cuma yang aktif 1. Nah itu mungkin jadi salah satu penyebab sampai sekarang Pak Nurdin gak KYC gitu loh. Dan itu terbukti gitu. Dan di sebelahnya juga ada juga nasibnya sama gitu, seperti itu, mengundang orang gitu kan menggunakan kode referralnya gitu ya, belum KYC juga. Terus ada Pak Jamal yang koinnya baru 16 gitu kan, katanya itu malah udah KYC gitu, anggota baru lah gitu, dikatakan kan gitu, pioner baru gitu, tapi sudah KYC. Sementara yang sudah lama gitu kan, ya anggaplah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tapi belum KYC juga gitu. Nah ini sebabnya gitu kan. Di sini dibahas, kata Pak Nurdin, besar kemungkinan gitu kan, atau kita ngobrol bareng itu, jadi karena yang diundangnya itu banyak yang tidak aktif gitu kan, mungkin terdeteksi tuh oleh pihak core tim sana gitu kan, pihak network gitu kan, oh, ini yang diundang manusia apa robot gitu kan, gitu loh. Karena apa Kak? Karena cuma diundang doang gitu, cuma diundang gitu. Tak ternyata setelah diundang ya nggak tahu, mungkin karena teman atau saudaranya itu nggak begitu percaya dengan P-Network gitu kan, proyek P-Network, akhirnya mereka ya lupa klik petir lah, terus atau mungkin males gitu kan, sampai nggak aktif lah itu lama gitu kan. Nah sampai ya mungkin udah hapus akun mungkin kan gitu kan, gitu loh, mungkin udah hapus akun juga, jadi akhirnya kan nggak aktif gitu lama. Dari 9 orang yang aktif cuma 1 itu nggak tahu penyebabnya, apa karena mungkin disangka robot gitu kan, atau karena
kalau saya bilang kemarin bilang gini lah, ini bahasa kita aja ya, bahasa sehari-hari orang Indonesia lah gitu. Misalkan lalu belum istilahnya tahu benar proyek ini udah ngajak-ngajak langsung aja gitu kan, istilahnya apa, belum jelas nih diakui enggaknya sebagai anggota pioner sama core team gitu kan, udah ngajak-ngajak orang banyak aja, orang gimana mau percaya. Nah mungkin seperti itu kan, nah, khawatirnya kayak gitu loh. Nah jadi kemarin itu kejadiannya kayak gitu, bukan Pak Nurdin doang gitu loh, ada satunya lagi saya lupa namanya bapaknya siapa gitu kan. Akhirnya dijadikanlah kesimpulan gitu, jadi hati-hati bagi pioner yang belum KYC, jangan sampai secepatnya atau buru-buru nafsu ingin koinnya biar cepet banyak, terus ngundang orang menggunakan kode referralnya gitu kan, itu tapi yang diundangnya nggak aktif gitu kan. Ya akhirnya ya efeknya ke yang ngundangnya itu gitu. Itu buat pembelajaran kita aja ya gitu. Terus kan kemarin juga sempat kaget juga saya, karena kan ada saya 2 kode undangan gitu kan, kode referral gitu kan, ada ponakan sama teman jauh lagi gitu kan. Nah itu dikhawatirkan banget lah. Terus sempat kepikir gitu, terus ini gimana cara mantaunya gitu kan, kalau dalam satu lingkungan kan enak lah ya ngobrol-ngobrolnya, sementara kan orang jauh gimana gitu, khawatir banget nggak aktif gitu kan. Tapi saya sudah merasa tenang karena apa, sudah KYC gitu. Nah, jadi bagi yang sudah KYC itu silahkan aja gitu loh, karena kan kita tuh ngajak kalau yang sudah KYC sudah anggaplah sudah diakui ya gitu loh, udah dapat undangan dari core team sana langsung gitu. Nah mungkin KYC itu kan apa ya namanya ya, undangan dari sana lah, kalau bahasa Inggris saya lupa gitu kan. Itu undangan dari sana baru kita ngundang gitu kan. Jadi jangan sampai kita aja belum jelas gitu kan, apa namanya, diundang enggaknya ke sana berangkat enggaknya kalau misalkan kondangan kan gitu kan, gitu loh. Kalau misalkan mau ngundang orang itu kita harus sudah jelas dulu nih, diundang juga sama core team sama P network untuk datang, misalkan kalau bahasa undangan lah ya. Jangan sampai kita aja belum tentu diundang gitu kan, udah ngajak orang lain, ya pantas kenapa nggak KYC, terus yang diundangnya nggak aktif. Kalau misalkan yang diundangnya aktif gitu kan, yang minta dipanurin kejadian dari 9 orang lah, taruhlah misalkan aktifnya 8 kan gitu atau 7 gitu, mungkin pihak sana masih mikir ini koin banyak ya berarti aktif nih gitu kan, wah udah kita undang semua aja gitu kan. Nah kalau misalkan nggak aktif, dari 9 orang yang aktif cuma 1 gitu kan, ya mau ngadain undangan ntar yang datang siapa gitu, cuman 2 orang, sementara kan di sini tercantum. Nah mungkin ngerasanya apa ya, bisa dikatakan kenapa ada sistem bot atau istilahnya pihak core team nggak mau ada akun yang istilah kata sudah masuk tapi nggak aktif sampai mempersulit KYC, itu kan ngeganggu lah sebenarnya gitu loh kerjaan kita gitu. Ini orang kalau bahasa Sundanya mengagokan gitu kan ya. Jadi apa ya namanya, ini mau enggak sih sebenarnya gitu kan. Nah mungkin seperti itu, jadi ngeribedin kerjaan core team lah gitu, nambah-nambah gitu kan, nambah-nambah kerjaan core team di sana gitu, seharusnya lancar-lancar aja gitu kan. Oke kayak gitu ya itu. Tapi jangan khawatir buat yang udah KYC itu kan, udah dapat undangan dari sana udah aman lah istilahnya, karena kita kan udah ada kartu undangannya lah. Kalau ibarat kartu undangan mah ya berarti tinggal berangkat kalau yang sudah KYC. Nah ini repot yang belum KYC tapi sudah ngundang orang gitu kan tuh. Terus di temen juga di sini ada juga gitu kan tuh, itu apalagi kode referralnya dia dari orang Australia, waduh ya kan. Terus dia belum KYC gitu kan,
jangan-jangan dia juga banyak ngundang orang gitu kan. Tuh pokoknya banyak kejadian seperti itulah. Ini hati-hati aja buat anggota atau pioner baru yang mau nambang gitu kan, tapi nggak tahu caranya, baru download. Hati-hati sekali lagi. Karena apa? Karena koin mau sebanyak apapun itu kan, kalau nggak KYC itu nggak tahu lah gitu. Karena untuk bisa narik koin migrasi ke dompet itu kan syaratnya KYC gitu kan. Gimana mau bisa membelanjakan koin gitu kalau misalkan KYC saja belum gitu kan. Tuh, sementara syarat untuk migrasinya koin ke dompet gitu kan, ke dompet Pi gitu, itu harus KYC dulu. Koin banyak tapi nggak KYC, ya nggak bisa keambil gitu kan. Tuh ya, sekali lagi ini berbagi pengalaman aja lah ya. Jangan sampai ada yang mengalami setelah kejadian yang sudah ada gitu kan. Jangan sampai yang lain juga ikut ngalamin hal yang nggak enak lah, intinya kayak gitu. Tuh. Tapi kalau bagi yang sudah KYC gitu ya tidak apa-apa itu. Tapi ya tetap kalau bisa harus dipastikan anggota referralnya itu pioner yang kita undang itu harus tetap aktif juga gitu. Jaga-jaga aja lah gitu. Karena kan biarpun sudah KYC sekarang tapi banyak yang nggak aktif. Ntar kalau kesananya dikomplain sama Kortim kan kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi intinya gitulah ya. Penting kesimpulannya itu, bagi yang belum KYC jangan sampai terlalu banyak mengundang orang yang belum pasti. Itu aja, belum pasti aktif enggaknya itu. Tapi yang sudah KYC itu nggak apa-apa ngundang gitu kan, tapi tetap harus hati-hati gitu, atau bisa dikatakan selektif lah gitu. Kita milih orang dulu nih, ini dia nih bener gak nih bakal percaya sama proyek Pinetwork gitu. Kalau sekiranya ragu nih orang ini gitu kan, nggak usah, daripada nantinya ngehambat gitu ke kita. Oke. Informasi soal KYC dari saya segitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa di sharing juga, dibagikan juga, maksudnya itu sharing juga, dibagikan juga ke yang lain gitu, biar yang lain pada tahu lah ya, ini penting gitu. Jadi jangan sampai kita cuman sekedar ikut-ikutan tapi tidak tahu jalan. Nah itu kan akhirnya tersesat. Itu penting banget bagi pioner semua nyari informasi ya. Oke. Kita nunggu proyek ini dengan sabar aja. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan gitu dapat terwujud. Amin. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe juga. Saya Mang Adun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.